Ternyata kok nggak ada, akhirnya ya pulang ke rumah sudah. Maka sejak hari saya nggak ada itu dianggap hari pertama. Nah, saya sih yang di tempat saya itu ya nggak merasakan apa-apa. Kok bisa gitu? Berarti selama waktu Bapak hilang itu Bapak ngerasain hilangnya cuma 3 hari gitu? Bahkan nggak merasa hilang. Orang hilang di Arjuno itu kalau nggak kembali itu biasanya dikawinkan sama orang sana. Terus kalau dia kembali, biasanya kalau disembunyikan sana karena kesalahan apa, itu miring gini. Tapi ada juga orang yang apa itu kembali, ya nggak miring, ya nggak sakit, ya nggak apa, biasa saja, malahan bisa-bisa dikasih oleh-oleh. Entah itu pisau, entah itu udun, entah itu apa gitu. Gaman katanya gitu. Sebenarnya pas yang Bapak hilang itu kan yang Bapak lagi apa diajak keliling sama Pak Tinggi itu. Itu sebenarnya Pak Tingginya ada atau enggak? Nggak ada sebetulnya. Hah? Pak Tinggi itu sebutan istilahnya warga warga Arjuno ya. Tapi Hantu. ya sejenis makhluk itulah. Ih, males banget sih. Dia tuh nangis sambil minta maaf dan mencium kaki saya. Dan kalau nggak gitu saya mau pulang aja. Nah, di situ saya ingat mau pulang. Nah, akhirnya oke lah kalau mau pulang, tapi ada syaratnya. Apa? Jangan tidur. Kalau ngantuk, nggak boleh ngantuk. Loh, kalau terpaksa ngantuk, ya bakar kentang atau bakar jagung lah. Nanti sebelum ayam jantan kokok pertama kali, kamu tak antarkan pulang. Terus orang tua-tua yang lainnya sambil bawa air apa itu, disiramkan ke muka saya, air kembang atau apa. Sampai hidung saya itu sulit bernapas, kesurupan kena air. Nah di situ saya baru sadar, loh, saya nggak mati, saya nginjak tanah gitu. Ya. Halo, aku Fabiola, bule dari Jerman, tinggal di Bali, nyangsang di Bandung, sekarang lagi gentayangan di Probolinggo. Nah, kali ini aku lagi di Pekalen rafting, nah bareng sama Pak Remon. Halo Pak Remon, apa kabar? Ada juga kabar baik-baik, sehat-sehat. Oke, silakan Pak Remon. Ya seperti biasa, seperti itu. Tapi orang-orang mulai agak gimana, cuman kadang-kadang tetangga-tetangga itu ada anak kos yang sakit apa gitu, kesurupan biasanya. Saya dipanggil, coba lagi kesurupan ya mungkin ya. Oh iya, ini rupanya ada yang ngikuti kelihatannya. Saya nggak bisa melihat, tapi merasakannya kayaknya iya. Saya ajak ngomong-ngomong, ya jangan ganggu, pulanglah. Pulang selesai sudah, sembuh. Nah, akhirnya sampai sekarang pun kadang-kadang ada bayi rewel pun dibawa ke rumah saya. Saya itu belum ngerti apa, saya nggak ngerti apa-apa. Seperti itu, bahkan di gunung ada orang yang sedang camping ya kesurupan gitu. Oh, tadi ada Pak Remon di belakang, tunggu aja dan. Begitu saya datang ya saya ngomong biasa. Ada apa kok ikut nimbrung-nimbrung kan urusan kita ini, ayo pulang dah. Balik dah, Pak, itu tadi ngencingi apa itu kamar tidur saya. Oh ya nggak tahu, jangan salahkan dia. Ayo balik dah. Seperti itu ya selesai sudah. Nggak pernah macam-macam saya. Nggak pernah kasih apa, kasih ini, kasih itu, nggak pernah enggak. Saya hanya mohon bantuan sama Allah dan pertolongan sama Allah supaya anak yang sakit itu diberi perlindungannya. Itu aja. Bahkan mereka mengucapkan terima kasih pada saya tolak. Loh, kenapa ditolak? Karena kesembuhan itu bukan dari saya. Langsung aja pada ngasih sembuh. Mumpung ada langsung ke orang yang ngasih sembuh atau siapa yang kasih sembuh Anda. Dan saya malah nggak ngerti apa-apa, Mbak. Maaf aja ya. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya loh bukan apa-apa memang. Ya orang desa, orang kampung kayak gini ini. Seperti itu. Tapi waktu pas Bapak pulang tuh, kan ada yang tahlilan gitu-gitu ya.
Itu kan Bapak belum tahu kan Bapak hilang berapa hari. Nah, pas Bapak udah dikasih tahu nih, oh kamu ternyata hilang 39 hari nih, 40 hari. Itu kaget gak? Pas Bapak pulang tuh, kan ada yang tahlilan gitu-gitu ya. Itu kan Bapak belum tahu kan Bapak hilang berapa hari. Nah, pas Bapak udah dikasih tahu nih, oh kamu ternyata hilang 39 hari nih, 40 hari. Itu kaget gak? Untuk melacak ulang itu saya harus butuh waktu mengingat. Iya. Masa sih gitu, saya nggak percaya. Kaget ya, nggak percaya. Masa sih gitu. Nah, bahkan teman saya yang ke Surabaya, itu kan baca surat saya. Suratnya, nak, tadi temanmu yang biasanya kesini itu kesini. Nunggu kamu kok nggak pulang, tadi masih repot ini gitu. Itu ninggal surat di kamarmu itu. Dibaca, kaget dia. Loh, ini yang sudah meninggal, sudah hilang. Ya. Kapan? Ya 30 hari lebih sudah. Terus bapaknya ingat. Dihitung itu, loh ini pas 40 harinya nak. Dia teman akrabmu, berarti dia kesini supaya kamu datang ke rumahnya. Iya. Waduh gimana Pak, takut juga. Nanti takut, Bapak sama Pak Demo yang ngantarkan sana. Akhirnya diantarkan ke tempat saya. Di rumah kan masih amburadul kan, rame itu. Orang pada takut, tetangga yang gak ikut tahlil juga berdatangan gitu. Saya kayak orang pelongo-pelongo gitu loh. Iya. Ya bingung saya, bukan sedikit bingung ya. Banyak bingung. Ini kayak apa sih ini? Nah, pas teman saya datang juga bingung lagi karena di rumah banyak orang. Nggak kayak lazimnya itu kok amburadul gitu. Ada apa? Hantunya datang gitu, ada yang bilang gitu. Dibilangnya hantu. Nah, begitu depan pintu, pas saya dari dalam ruang tamu itu kelihatan. Ini teman yang tunggu-tunggu tadi nyampe sini. Ketemu langsung mau tak rangkul, tak salami, malah dia menjauh ke saya. Sampai mepet ke tembok itu nggak bisa bergerak. Baru kena tangkap tangannya. Aku golek awakmu, saya nyari kamu tadi. Dia sempat meraba saya ini. Kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa saya. Alhamdulillah gitu. Dia juga tampaknya dari wajahnya juga ketakutan juga. Iya, pastilah. Dia baca suratnya, beritanya sudah gini kok. Ada gitu. Iya. Ya, memang sulit saya terima dengan nalar saya. Iya. Karena saya itu sukanya berpikir secara logis. Iya. Bahkan konsep saya adalah logiko verificatum. Logis dan terverifikasi. Iya. Saling berurutan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Iya. Nggak mau melonjat-melonjat gitu enggak. Iya. Nah itu saya dihadapkan dengan dunia yang tidak bisa dilogiskan. Seperti itu. Nah begitu saya di kampus kuliah, ya dipanggil Raymond, ya akhirnya semuanya panggil Raymond. Sampai sekarang pun junior-junior saya kalau ketemu saya, Cak Ri, gimana Cak Ri kabarnya Cak Ri? Seperti itu. Bahkan teman-teman di Probolinggo pun, di Surabaya, di Indonesia pun juga panggil saya pakai nama Raymond tadi. Seperti itu, Raymond Tamboran. Seperti itu. Oke. Nah, terus sebenarnya aku tadi sempat mikir juga ya, Pak. Kan Pak Tingginya bilang kayak waktu mau nganter Bapak pulang tuh, Pak Tingginya sempat bilang kayak, ayo cepat waktunya mepet. Waktunya mepet.
kira-kira itu menurut Bapak sendiri apa ada hubungannya sama 40 hari kah? Kayak misalkan kalau itu kan kalau di Islam kalau 40 hari itu ini kan kalau orang udah meninggal 40 hari ada apa sih kayak perayaan gitu ya? Ya Atau selamatkan tahlilan gitu ya? tahlil Iya ya, gitu kan. penutupan. Nah, aku tadi sempat mikir kayak kenapa Pak Tinggi bilangnya waktumu sudah mepet? Mungkin Bapak sempat kepikiran nggak sih kalau misalkan Bapak waktu itu nggak sempat pulang nih karena Pak Tinggi bilangnya waktunya mepet. Kalau misalkan Bapak hilangnya 41 hari misalkan, itu bakal balik lagi nggak sih? Ya, itu tadi kan alternatif gara-gara si apem tadi kan. Jadi kalau sebetulnya kalau nggak ada apem, itu waktu saya mungkin panjang. Oke. Sampai saya mau kawin sama orang sana namanya Lestari. Tapi kan saya sudah bilang, saya nggak mau Pak, itu bukan mukrim saya. Ya, nanti orang tuanya aja sudah setuju kok. Orang tuanya si Lestari itu. Terus saya kasih makan apa, saya nggak kerja. Ya jadi petani nak. Lu saya nggak bisa majul. Tenaga saya gini, kurus lagi, kurang gizi gitu. Ya kalau sampean jadi petani nggak usah majul nak. Cukup tunjuk ini, tunjuk ini. Oh, maaf Pak Tinggi, saya nggak bisa nunjuk-nunjuk gini. Itu bukan karakter saya. Karaktermu apa nak? Saya nggak mau perintah, tapi saya langsung terjun. Bahasa Jawanya itu ajencut taliwonto. Jadi ikut terjun langsung. Tidak hanya sekedar menyuruh, ya, tidak sekedar apa itu ngomong, tapi langsung memimpin, terjun di lapangan. Jadi ajencut taliwonto itu lengan disisingkan, lengan baju, langsung ikut bersama-sama dengan mereka. Nah konsep saya seperti itu. Jadi kalau hanya ini gini-gini dok, nggak bisa saya. Nah nggak tahu apa itu bagian tes-tesan dari saya. Terus dites dijodohkan dengan orang sana, saya nggak mau, dites nggak mau. Terus apa itu pantangan saya kalau makan beli nggak boleh gitu. Bahkan dia bilang emas 1 gunung bisa kasih, tapi saya nggak butuh emas. Nah biasanya orang hidup itu kan kayak di film-film sinetron itu ya, harta, tahta, dan wanita kan gitu kan. Saya nggak mikirkan itu. Mengucapkan terima kasih aja ke saya tolak, bukan hak saya itu. Itu Anda seperti itu bukan karena saya tapi karena Allah. Jadi ya langsung aja berterima kasih langsung sama Allah. Gak tahu sih, cuman ngedenger cerita Bapak nih dari tadi, aku sih nangkepnya kayak mungkin ya, ini aku mungkin so tahu apa gimana, cuman ini ya pikiranku aja gitu, karena aku dari tadi ngikutin ceritanya, aku punya pendapat sendiri gitu Pak. Kayak aku nangkepnya sepertinya sengaja gitu Pak Tinggi tuh bilang apemnya nggak ada, biar Bapak bisa pulang gitu. Pernah kepikiran ke situ nggak sih Pak? Karena ya itu yang tadi aku bilang, yang kalau udah lebih dari 40 hari mungkin takutnya lebih lama lagi ya. Nggak bisa pulang, beneran gitu, kayak bakalan stuck di gunung. Ya mungkin seperti itu, tapi ujian terberat kan sudah dicobakan ke saya. Menurut Pak Tinggi mungkin begitu. Saya sendiri nggak tahu apa ujian terberat. Dijodohkan. Wanita. Iya, dan tuh wah cantiknya. Waktu itu bintang film tercantik, idola anak muda itu masih kalah cantik. Pasti saya mau, Pak. Saya nggak mau karena bukan mukrimnya. Alasan saya kerja, suruh nunjuk-nunjuk nggak mau juga. Saya harus terjun langsung di lapangan. Itu bagian karakter yang mungkin dinilai oleh asesor Pak Tinggi tadi itu mungkin begitu. Sehingga akhirnya kalau itu dipersingkat aja dah. Iya dah. Atau mungkin juga Pak Tinggi dengan kata-kata apem tadi dia nggak mampu beneran. Mungkin pantangannya. Dan pada umumnya apem itu adalah selamatannya orang gitu-gitu. Orang mati kan ada apemnya apa itu. Seperti itu. Jadi atau mungkin memang sudah diatur saatnya saya harus pulang kampung. Iya, aku mikirnya gitu. Seperti itu. Jadi saya nggak tahu, tapi yang jelas saya di sana itu sudah diajak keliling-keliling, dikenalkan kemana-mana, terus
perilaku saya dikontrol. Bahkan setiap saya mau tidur, itu diceritani kayak anak kecil diceritani dongeng kancil gitu ya. Diuru-uru gitu. Cuma ceritanya dia nggak dongeng kancil ke saya. Dan yang cerita bukan Pak Tinggi langsung. Tapi para pamong tadi itu di depan kamar saya, kayak ada gamelan, apa namanya, genter itu ya. Kayak gong yang dipukul, tapi ada benangnya, bisa mendul-mendul itu loh. Nah itu ceritanya pakai bahasa perwayangan, dan saya nggak ngerti. Yang saya ngerti kayak senobabat apa gitu, lilipa apa itu, senobabat obrak-abrik apa, senobabat alas itu. Dan saya nggak ngerti maksudnya apa. Nah itu aja, akhirnya saya tertidur. Ya sampai pulang pun saya juga nggak pernah dapat pisau, mana pisaunya gitu. Oleh-olehnya nggak dapat. Iya, nggak dapat apa-apa. Terus tadi kan sempat Bapak bilang pas yang bagian jatuh dari jembatan itu kan yang sakit perut. Itu mungkin berarti kayak karena Bapak belum makan 3 hari kali ya? Iya. Jadi yang dikasih makan selama ini sama Pak Tinggi itu ya goib aja gitu, iya, bukan makanan asli. Berarti gitu, selama yang saya makan di sana itu selama 3 hari itu di kampung nyata 40 hari. Iya. Oh iya benar, berarti 40 hari nggak makan. Berarti 40 hari kira-kira nggak makan makanan manusia yang sebenarnya. Hah, iya juga ya 40 hari. Ya namanya nggak ngerti, nggak tahu ya. Taunya cuma itu saya. Taunya cuma perut sakit itu aja. Iya. Bahkan sampai ledak pun saya makan. Lega, itu bisa ya? hilang sakitnya. Lega, ya? Iya. Selain yang kejadian hilang itu, selama pengalaman Bapak selama hiking itu ada pengalaman lain nggak yang horor gitu, yang serem? Ada juga di Argopuro ini ya, di Gunung Argopuro. Itu di Cikasur itu ya. Cikasur itu suatu tempat savana, masuk bagian dari alun-alun besar. Itu ada sungai baru muncul dari dalam tanah. Itu sungai artesis atau sungai dari patahan air tanah yang mencuat langsung keluar. Segernya bukan main dan banyak selada airnya. Itu namanya Sungai Kolbu kalau di peta. Topografi itu Sungai Kolbu. Nah, saat itu kita rombongan berempat. Kita masuk sana sekitar jam 5 sore. Kita berangkat lewat Baderan, ngecamp di Cikasur. Sesuai aturan kita punya tugas masing-masing. Ada yang dirikan tenda, ada yang masak, ada yang nyatet kegiatan perjalanan. Saya bagian nyatet untuk dokumentasi. Termasuk mengenai flora dan satwanya sekalian, sama vegetasi, apa itu, kondisi secara eksternal dari belantara yang ada. Nah, saat saya enak-enaknya ngonsep nulis itu, tiba-tiba di belakang saya, di Cikasur itu ada bekas lapangan terbang Belanda itu ya. Itu kan banyak bangunan-bangunan yang sudah rusak, nggak terpakai. Bahkan juga ada bekasnya genset atau diesel untuk pembangkit listrik zaman Belanda dulu. Nah, saat sedang enak-enak nyatet buat laporan itu, tiba-tiba di sebelah saya, sebelah kanan tuh ada nonik-nonik Belanda. Dia pakai jas kayak jasnya Jenderal Sudirman gitu loh. Jadi tertutup kakinya. Sedangkan kaki dari tutupan batas bawahnya lutut ini ke bawah, itu tertutup sama rimbunnya rerumputan. Memang Cikasur itu didominasi savana, rumputnya sampai tinggi 1 meter lebih. Kadang-kadang sampai kepala kita itu tertutup sama rumput. Nah, dia muncul di belakang saya, di samping saya kaget. Saya langsung berpikiran, kok ada bule kesini, kalau saya lihat dari pisnya ini kayak orang Belanda gitu. Terus langsung, loh, Anda siapa? Nggak jawab, tapi langsung dia bilang, selamat sore. Sore juga gitu. Mau kemana? Saya jawab, mau ke Argopuro, ketia lagi ngekep di sini loh. Anda dari mana? Apa dari Belanda? Iya loh, ngapain ke sini? Apa ada lagi acara riset atau apa? Iya lagi riset. Mana campnya? Situ nggak ada tenda kecuali tenda saya. Dia menunjuk seberang Sungai Kolbu.
Itu camp saya lihat, itu ada bangunan, tapi ingat saya kayak balai kota gitu loh modelnya. Kelihatan lampunya menyala. Di situ tempat saya. Oh iya, terus kenalan. Dia namanya Helen, saya ngomong nama saya Raymond gitu. Ngobrol sebentar, akhirnya dia nawari saya, nanti malam saya diundang datang ke base campnya. Karena ada acara pesta. Saya mohon Mas Raymond datang ya. Seandainya nggak datang, ini permintaan. Hargailah saya. Oke, gitu. Saya akan datang nanti, tapi setelah saya sholat isya nanti. Ya. Dia terus berjalan mengikuti jalan yang biasanya kita lalui, itu nyebrang sungai, tapi ada titian jembatan pohon yang roboh itu ya. Itu juga jalur di atasnya. Jalan kaki di atas pohon. Nah, setelah habis sholat isya selesai, saya sama teman-teman, satu orang jaga di tenda karena memang nggak enak badan. 3 jalan, saya sama 2 orang teman saya. Sampai itu saya lihat, oh ya ada bangunan. Nah, jalan ke sana tertutup, cuma kelihatan lampunya di dalamnya menyala. Ini tadi yang ditunjukkan rumahnya Helen. Nah, akhirnya saya naik tangga, ada undak-undakan ya, ada tangganya itu. Tiga undakan itu ya. Terus saya ketok, tok. Terus dibuka, rupanya yang buka bukan Helen, tapi resepsionisnya. Dia juga kaget lihat saya. Loh, ada apa? Saya mencari teman saya, namanya Helen. Sudah janjian. Sudah, saya suruh ke sini. Sebentar ya. Ya Pak, saya bilang gitu. Nah itu kedengaran musik. Musik dari dalam itu musiknya kayak lagunya Beethovenan gitu, biola gitu semua. Waduh, pesta sungguhan ini ya, pikiran saya gitu. Teman saya senyum-senyum aja yang 2 itu. Cuman sudah saya pesen nih sebelum berangkat. Nanti kamu kalau makan apa-apa di sana, makan yang wajar saja. Jaga kondisi perutmu. Jangan terlalu nggak makan, jangan sampai kelaparan. Kalau makan, jangan sampai kekenyangan. Waktumu hanya setengah jam. Perjalanan kita besok masih panjang. Ingat, oke. Itu kesepakatan kita bertiga. Nah, akhirnya Helen datang, masuk ya. Salaman sama saya, terus saya diajak duduk di meja besar, meja bundar itu. Nah, saya ngobrol. Rupanya teman saya itu nggak enak kalau hanya jadi pendengar setia. Bilang, saya mau keliling-keliling boleh? Oh, boleh. Nanti kalau waktunya nggak pulang, tak panggil pakai pengeras suara. Ketua. Bisa Mbak Helen? Oh, bisa. Ya ada. Ingat timingmu, waktumu setengah jam. Siap. Saya ngobrol asik sama si Helen. Nah, hampir lupa waktu, sudah setengah jam lebih 5 menit ini. Helen, saya minta maaf. Ini saya sudah terlambat 5 menit. Tolong teman saya panggilkan pakai pengeras suara. Akhirnya diumumkan, teman saya berdatangan dah. Terus saya pamitan pulang. Oke, tapi si Helen rupanya nggak suka kalau saya pulang. Saya ditawarin untuk nginep di sana. Lebih baik Mas Raymond nggak usah pulang, biar temannya 2 berpulang. Mas Raymond di sini saja sama saya. Saya tidur sendirian Mas, kamar saya besar, saya nggak ada temannya. Malam ini sepi sekali dan dingin sekali. Saya jawab, maaf Mbak Helen, saya di sini ada tamu, besok perjalanan saya masih panjang. Dan Mbak Helen baru kenal dan bukan muhrim saya, maaf. Ini keyakinan saya tolak ya, maaf. Saya masih punya banyak tugas. Lebih kurangnya saya minta maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum, saya bilang gitu. Dia nggak jawab. Nah. Langsung saya turun keluar pintu. 3 undak-undakan menginjak yang terakhir itu kan ketiga dari atas. Blok, itu rasanya kayak ngamuk gitu. Memang tadi sempat saya bertatapan muka dengan Helen tadi, wajahnya Helen tuh nggak senang gitu loh kalau saya ikut pulang. Kayak gimana gitu. Seandainya senyum tuh kayak senyum yang dipaksakan gitu. Nah begitu saya turun dari kaki anak tangga ketiga, blok, itu suara hingar-bingar musik itu nggak ada sama sekali.
hilang. Ya kaget saya. Iya. Nengok ke belakang, bangunan tadi itu nggak ada. Senter saya nyalakan, waktu itu nggak ada senter modern ya. Saya senter itu ngerantap sendiri, senter baterai 2 saya sambung yang dari aluminium itu ya. Jadi 4 baterai, jadi terang sekali waktu itu. Anggaplah senter canggih pada zamannya ini. Yang ada hanya pohon cemara gunung sama rumput ilalang dan ditiup angin. Detik itu juga saya langsung ketakutan dan teriak, hantu, balik kanan lari. Begitu menyeberangi sungai Kolbu itu, saya nggak lewat jembatan yang roboh yang dibuat jalan lewat tadi, enggak. Nyasak lewat sungai langsung biur, padahal dinginnya seperti es. Suhu di Cikasur itu bisa 0 derajat. Nggak ngereken dingin dah. Terjun biur, mentas, lari, sampai di tenda, ngos-ngosan. Berarti teman-teman Bapak juga ngelihat? Ngikuti saya juga. Ya berarti mereka ngelihat juga Helen dengan bangunan? Oh iya, mereka juga keliling-keliling malah. Nggak diam duduk manis, kecuali saya duduk manis jagongan sama si Helen. Iya. Itu. Sampai di tenda ya, saya bilang, jangan dikasih tahu yang di tenda, nanti takut. Iya. Kita sudah takut, di tenda dikasih tahu tambah takut. Masa satu tenda takut semua, jadi apa kita nanti di gunung? Besok pagi aja bongkar, matahari ada. Nggak takut kita. Setelah ganti selesai, masuk tenda, sudah nggak mikirin minum apa, enggak, langsung tidur. Akhirnya ya tidur juga karena kelelahan, kecapean, dan sebagainya. Nggak tahu mimpi apa, lupa sudah. Nah pagi hari, baru kita cerita yang sebenarnya. Takut teman saya tadi. Nah baru itu ingat, oh iya, tadi malam tuh saya sempat membawa pisang. Untuk apa kamu bawa, saya larang kok. Untuk yang di tenda, kasihan kalau dikasih oleh-oleh. Wah nggak boleh kamu nggak menepati janjimu. Kan saya bilang jangan bawa apa-apa. Nah kamu bawa apa, Bong? Namanya Kobong. Almarhum juga. Yang tadi Sugeng almarhum juga. Sugeng Wiono namanya. Yang satunya Kobong, panggilannya Kobong. Kalau saya bawa mulai dari kakinya ayam sampai pahanya ayam. Itu saya ngambil, nggak apa-apa, ambil Mas. Kata pelayannya di tempat pesta gitu. Enggak, saya nggak boleh ngambil, katanya nanti dikatakan rakus atau murka. Oh enggak apa-apa, memang disiap untuk tamu ini. Iya. Akhirnya saya bawa, malah dibungkuskan. Tak masukkan jaket. Coba lihat jaketmu ada enggak? Ya ada jaketnya, tak esak kok, masuk kantong saku. Akhirnya pagi itu kita bongkar. Ya ada bungkusan, tapi bukan paha ayam. Yang Kobong bukan pisang. Tapi? Bekasnya kayu yang dimakan rayap itu loh. Sudah gerimpis-gerimpis semua yang dimakan rayap. Ya itu. Ya kaget semua. Terus saya bilang, berarti yang kamu makan tadi malam tuh bukan pisang, tapi kayu ini. Loh, Pak Raymond bilangnya, Kak saya itu panggilannya Ebes itu loh. Ebes Raymond makan pisang. Iya makan apa? Saya hanya makan pisang hijau sama minum air putih. Air asli situ katanya. Berarti pisang hijau itu ya kayu makan rayap. Ya enggak, saya sudah berdoa dulu sebelum makan. Ya. Kamu berdoa enggak? Enggak, berarti kayu yang kamu makan itu. Nah akhirnya kita pagi segala berkemas, enggak berani cerita ke orang-orang lain. Takut nanti dia jadi takut juga. Tapi ya kayak gitulah ceritanya itu. Bahkan di Argopuro tuh banyak titik-titik hotspot yang angker seperti itu. Seperti di masuk kawasan alun-alun besar setelah hutan Jambangan itu ya, pasukan barisan tanpa kepala juga ada di situ. Terus yang di Cisentor juga gitu. Kalau kita pakai kemah atau tidur di shelter Cisentor itu, biasanya kalau ada peserta yang perempuan, pendaki perempuan itu, mesti saya suruh ngitung, coba yang perempuan dihitung ada berapa orang. Dia tolong dipantau, dijaga. Biasanya tengah malam nanti di pancuran, di sungai, yang biasanya buat jalur nyebrang itu, ada perempuan mandi, bergurus itu. Loh kok ada perempuan mandi, cekikian tertawa gitu ya. Siapa tadi ada wanita yang turun sungai?
Nggak ada bang, semuanya pada tidur semua. Cuma satu aja yang ikut ngerumpi sama kita ngobrol. Tadi siapa coba pinjam senternya. Begitu kita senteri cerap itu, matanya melihat saya menatap, itu menyala. Matanya menyala. Tahu menyala seperti itu, saya berdoa ya Allah. Suruh pergi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Senter saya matikan, saya nyalakan lagi, hilang sudah. Seperti itu langsung. Yang lainnya juga gitu takut. Gimana bang? Bang Lemon tidur di tenda saja. Tidak ada. Sini aja bang. Akhirnya tendanya digeser-geser membentuk lingkaran. Tenda dom digeser-geser akhirnya membentuk lingkaran. Ya saya tidur di tengah-tengah tadi itu akhirnya. Karena saya menyadari teman-teman juga pada takut. Banyak ya itu. Kejadian kayak gitu di gunung. Oh banyak, belum lagi di taman hidup. Aduh, takut. Aku tuh sebenarnya aku belum pernah sih lihat yang kayak gitu. Seumur hidupku aku belum pernah lihat yang goib-goib gitu. Tapi kalau dengar sering. Jadi aku sih mikirnya mungkin aku kalau lihat nggak bisa. Tapi kalau dengar tajam. Ya saya memang nggak bisa lihat, cuma kadang-kadang nampak sendiri gitu. Karepnya sendiri nampak. Nggak mau. Kadang-kadang ada suara orang panggil-panggil. Nah kalau suara sering terjadi kayak gitu. Nah kalau di Argopuro itu hati-hati loh. Kalau kita panggil teman saya karena terpisah gitu ya, jangan panggil, hei, jangan. Panggil aja namanya. Panggil namanya ya. Umumnya namanya Sukri ya panggil Sukri gitu. Kalau panggil hei, kalau panggil hei nanti dia jawab, hei, hei gitu. Dekat, bukan itu teman kita kejar itu. Karena itu bukan. Nah nanti begitu pas ada tikungan tajam, hei, hei, oh jarak 2 meter. Dia mencari posisi tikungan. Begitu kita melihat, blek, ternyata bukan teman kita. Manusia memang, tapi namanya, kepalanya macan. Nah itu orang-orang sana bilang itu macan danau. Seperti itu. Jadi makanya kalau panggil ya namanya. Bahaya banget. Saja pernah panggil teman saya lupa. Hei, hei. 3 kali, hei, hei. Sukri. Dia nggak jawab. Oh, paling kamu Danu ya. Habis itu aroma wangi muncul di hidung saya sereng. Saya hanya bilang, ngapain kamu mau gangguin saya lewat? Minggir, jalan dah. Waduh, aku nggak bisa gitu. Kayak gitu. Terus kayak di taman hidup juga gitu. Kita kan banyak pendaki kan ya, malam hari biasanya kita sambil ngobrol, cengkrama, menikmati kopi itu ya. Jagongan, banyak dari Jakarta, dari Bandung, macam-macam. Kira-kira jam 9:30 malam itu kan sudah sepi memang. Itu terdengar suara teriakan orang perempuan minta tolong. Tolong. Suara asalnya sumbernya dari danau. Nah kita kan nggak persis di pinggir danau. Bahkan ada teman yang ngecamp pinggir danau, tadi suruh minggir agak jauh dari danau mas. Loh nggak apa-apa di sini, oh anginnya kencang. Nggak apa-apa bang, tenda kita rapet. Bukan masalah rapet dan rapetnya. Tapi angin mas, nanti tak kasih tahu. Akhirnya mau minggir ke areal camping. Agak masuk dan terlindung banyak vegetasinya. Nah, begitu ada suara wanita teriak minta tolong, ada yang dengar. Bang, maaf Bang Raymond. Rupanya ada orang perempuan yang minta tolong, kayaknya tenggelam ya. Kita tolong yuk. Tunggu dulu. Siapa tadi yang minta tolong? Kayaknya wanita. Iya, wanita siapa? Ayo. Apa ada yang wanita? Saya cuma ada 4 orang, Pak. Mana sekarang? Itu 2 tidur, 2 ngerumpi. Nah, berarti ada wanita lain yang bukan anggota Anda. Padahal tenda terbatas. Terus siapa, Bang? Ya, biarin aja dah. Kita lanjutkan ngerumpi lagi yuk. Ngobrol lagi. 15 menit kemudian terdengar lagi suara tolong. 3 kali tolong. Kita biarin aja. Bang, dengar lagi bang. Iya. Gimana terus langkah kita? Ya berdoa aja mohon pada Allah supaya kasih perlindungan. Angin itu kencang sekali. Kabut juga datang. Nah kita lebih baik tidur berdoa ya. Mau berangkat tidur terdengar lagi suara tolong gitu. Bang, kita tolong yuk, sabar. Bayangkan seandainya tadi itu manusia,
tenggelam di air, tolong 2 menit, 3 menit dengan temperatur suhu 5 derajat seperti itu, dia sudah kena hipo, bahkan kram perut, bahkan tenggelam. Gak bakalan muncul lagi minta tolong yang kedua kalinya. Ini sudah 1,5 jam. Ayo, kenapa dia terak-terak minta tolong? Berarti dia manusia bukan? Kayaknya bukan, Bang. Nah, makanya kalau menolong di tempat-tempat seperti ini, jangan langsung. Dia memang mencari celah, ya. Bagaimana biar bisa mempengaruhi manusia, diajak ke ranah kognitifnya dia, ke alam pikirnya dia. Nah, kita jangan gegabah. Tim SAR saja nggak gegabah kok nolong orang hanyut. Mau kita pelajari dulu. Oh, harusnya kayak gini. Bagaimana? Cuacanya bagaimana? Debit airnya bagaimana? Nggak boleh ngawur nolong itu. Bahkan kalau nggak ngerti caranya nolong, kan bisa mati yang ditolong. Loh, Anda nggak tahu siapa dia, tiba-tiba menolong. Anda malah bisa mati nanti. Iya, Bang. Nah, seperti itu. Masih banyak lagi lah yang lainnya lah. Seperti itu. Oke lah. Cukuplah ceritanya, saya nanti tidur sendiri. Nggak apa-apa, saya ada lampu itu. Oke lah. Makasih ya Pak Remon udah berbagi cerita sama aku. Berbagi, ya sebenarnya nggak cerita doang ya, edukasi juga ya. Jadi saya mau mikir-mikir juga nih, nanti kalau suatu hari saya ada keinginan untuk naik gunung, naik nggak ya gitu, rada-rada horor juga gitu. Takut kejadiannya sama kayak gitu juga. Ya udahlah, terima kasih banyak Pak Remon. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi itu bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita semuanya, termasuk bagi saya sendiri. Meskipun sudah tua, saya tetap belajar karena konsep saya adalah long life education, belajar seumur hidup. Itu aja. Karena di atas langit masih ada langit, di bawah jurang masih ada jurang lagi. Dan saya tidak bisa apa-apa. That's deep. Saya rasa itu. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya, udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe juga. Oke, see you soon.